Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke salah satu sistem paling keren di dalam tubuh kita, yaitu sistem peredaran darah. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana cara kerja jalan tol super sibuk ini. Oke, langsung aja kita mulai. Coba deh bayangin sarapan kamu tadi pagi. Setelah semua makanan itu dicerna, pernah kepikiran nggak gimana caranya nutrisi-nutrisi penting itu bisa nyampe ke otak, ke ujung jari kaki, pokoknya ke semua bagian tubuh? Nah, jawabannya ada di sistem yang akan kita kupas tuntas hari ini. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari dasar-dasarnya dulu, kenalan sama komponennya, terus kita dalemin cara kerja si jantung. Habis itu, kita ikutin 2 rute utama peredaran darah, dan yang paling seru, di akhir nanti kita bakal bongkar satu mitos yang sering banget bikin salah paham. Udah siap? Baiklah, bagian pertama. Kita kenalan dulu sama para pemain utamanya. Sama kayak sistem transportasi di kota, sistem peredaran darah kita juga butuh kendaraan dan butuh jalan raya. Nah, kendaraannya itu ya darah. Tapi jangan salah, ini bukan cuma cairan merah biasa loh. Ini tuh kayak tim super yang isinya macem-macem. Ada plasma, si bagian cair yang bawa nutrisi. Terus ada sel darah merah, ini kurir oksigen kita yang jumlahnya miliaran. Sel darah putih, ini pasukan keamanan tubuh kita. Dan trombosit, tim perbaikan darurat yang siap nambal kalau ada kebocoran. Keren kan? Sekarang kita lurusin satu hal penting dulu ya. Kita kan sering banget lihat gambar di buku biologi ada pembuluh darah warnanya biru. Bener kan? Nah, sebenarnya itu cuma kode visual aja. Darah kita itu nggak pernah, sekali lagi, nggak pernah berwarna biru. Darah yang banyak oksigen warnanya merah terang, sementara yang kurang oksigen warnanya merah gelap. Jadi lupain deh gambar-gambar biru itu. Darah kita itu selalu merah. Oke, sekarang jalan rayanya. Ada 2 jenis utama, arteri dan vena. Aturan paling penting yang wajib diingat itu ini. Definisinya itu berdasarkan arah alirannya, bukan isinya. Gampangnya gini, arteri itu membawa darah away atau menjauhi jantung. Ingat aja, A untuk away. Nah, kalau vena, kebalikannya. Dia yang bawa darah balik lagi menuju ke jantung. Simple. Lanjut, kita sekarang masuk ke pusat komandonya. Jantung kita ini bukan sekedar pompa biasa loh. Ini tuh pompa ganda yang canggih banget. Kerjanya kayak stasiun pusat yang ngelayanin 2 rute berbeda di waktu yang bersamaan. Di dalam jantung ada 4 ruangan. Gini deh gampangnya. Sisi kanan itu ngurusin darah kotor yang miskin oksigen yang baru balik dari seluruh tubuh. Sementara sisi kiri itu ngurusin darah bersih yang kaya oksigen dan siap buat dikirim lagi. Ingat aja, serambi atau atrium itu di atas. Bilik atau ventricle itu di bawah. Oke, tur pertama kita dimulai. Ini rutenya pendek, tapi perannya vital banget. Ini adalah misi khusus ke paru-paru. Jadi, tujuan utama peredaran kecil atau pulmonal ini simple banget. Buang sampah karbon dioksida dan ambil kargo baru, yaitu oksigen. Mirip-mirip kayak mobil box yang mampir ke gudang buat bongkar muat bareng. Yuk, kita ikutin alurnya. Mulai dari bilik kanan, darah yang miskin oksigen dipompa ke paru-paru. Di paru-paru terjadilah pertukaran gas. Nah, darah yang sekarang udah bersih dan kaya oksigen balik lagi ke serambi kiri jantung. Siap buat perjalanan selanjutnya. Biar gampang ingatnya, kecil itu kisahnya di paru-paru. Nah, misi ke paru-paru udah selesai. Sekarang kita lanjut ke tur kedua yang rutenya jauh lebih panjang dan mencakup seluruh area tubuh kita. Kalau tadi tujuannya ngambil oksigen, sekarang tujuannya adalah nganterin oksigen. Darah yang udah segar tadi sekarang harus dikirim ke setiap sel di tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, buat ngasih energi. Perjalanan panjang ini dimulai dari bilik kiri, ruangan paling kuat di jantung. Darah dipompa ke aorta, si jalan tol utama kita, terus nyebar ke seluruh tubuh lewat pembuluh-pembuluh yang makin kecil, sampai akhirnya ke kapiler. Di kapiler inilah oksigen dianterin ke tiap sel. Setelah itu, darah yang sekarang bawa karbon dioksida balik lagi ke serambi kanon jantung. Biar gampang ingetnya, besar itu buat badan. Nah, slide ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Coba kita lihat perbedaannya. Peredaran kecil tujuannya ambil oksigen, mulainya dari bilik kanan, rutenya pendek cuma ke paru-paru. Kalau peredaran besar, tujuannya nganter oksigen, mulainya dari bilik kiri yang lebih kuat, dan rutenya jelas jauh lebih panjang ke seluruh badan. 2 sirkuit yang berbeda, tapi bekerja sama dalam satu sistem yang terpadu. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting nih.
Ada satu kesalahan umum yang sering banget bikin orang bingung. Yuk kita pecahkan bareng-bareng biar nggak salah kaprah lagi. Pernyataan ini pasti sering banget kan kita dengar di sekolah, di buku-buku, seolah-olah ini tuh udah jadi fakta mutlak. Arteri itu pasti isinya darah bersih. Ternyata itu udah sepenuhnya benar. Ini adalah salah satu miskonsepsi paling umum dalam biologi. Jadi, ini dia kuncinya. Coba ingat lagi peredaran kecil yang tadi. Ada kan yang namanya arteri pulmonalis? Dia membawa darah yang miskin oksigen dari jantung ke paru-paru. Loh, kok arteri bawa darah kotor? Ya karena dia membawa darah menjauhi jantung. Jadi aturannya tetap konsisten. Definisi pembuluh darah itu ditentukan oleh arah alirannya, bukan sama sekali oleh isinya. Oke, sebagai penutup, saya punya satu angka yang bakal bikin kita semua takjub. 100.000 lebih. Betul banget, lebih dari 100.000 kali setiap satu hari jantung kita berdetak dalam sebuah siklus yang terkoordinasi sempurna buat ngejalanin dua sirkuit ini tanpa henti. Coba bayangin kerja keras yang luar biasa banget. Dan itu membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau semua kontraksi ini begitu presisi, setiap ruangan tahu kapan giliran mereka memompa, pertanyaannya siapa atau apa sih dirijen yang ngatur simfoni detak jantung kita ini? Nah, itu jadi bahan pemikiran buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak.